bagaimana Bani Israel tersesat oleh seorang yang bernama Samiri, pembuat patung yang terbuat dari emas. Kemudian hampir sebagian besar, ada yang mengatakan sampai jumlahnya 70.000 Bani Israel berpaling dari tauhid dan menyembah patung ini. Bagaimana kisahnya? Kita akan bercerita seputar Samiri dan patung sapi dari emas ini. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kepungan tentara Fir'aun laknatullah alaihim, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun karena kekufurannya kepada Allah. Setelah kemudian Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam menyeberangkan Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Tetapi ketika sudah sampai di perbatasan Palestina, tinggal masuk ke Baitul Maqdis, Bani Israel ini tidak mau ikut, karena Baitul Maqdis ketika itu dihuni oleh orang-orang Kan'aniyun, sehingga tidak mungkin masuk begitu saja kecuali dengan jihad ataupun perang. Lah Bani Israel tidak mau, karena mereka adalah umat yang sangat pengecut, sehingga kemudian mereka mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Hei Musa, kau saja yang berangkat, ajak saudaramu Harun, sertakan Tuhanmu, sana perang bertiga. Inna hahuna qaidin, biar kami di sini nunggu-nunggu saja. Ini menunjukkan apa? Kelancangan Bani Israel kepada nabinya, mengatakan untuk berperang sendirian melawan Jabbarun, orang-orang yang congkak yang ketika itu menguasai Baitul Maqdis. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Bani Israel karena menolak perintah Allah untuk berjihad, sehingga kemudian mereka tersesat di sebuah padang pasir, ardun tih, tidak bisa keluar dari situ. Disinilah kisah terjadi tentang kisah Samiri ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Musa untuk diberikan Taurat, maka Musa alaihi salatu wassalam ketika itu mengajak orang-orang pilihannya, maksudnya 70 orang-orang hebat, orang-orang pilihan, orang-orang soleh dari Bani Israel, mengajak mereka untuk menemui Allah subhanahu wa ta'ala di Bukit Tur. Tetapi kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggalkan yang 70 orang ini dan lebih dulu sampai di Bukit Tur. Disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa? Kenapa kau tidak sama-sama dengan 70 orang pilihanmu itu? Maka qala Musa mengatakan, hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardah. Itulah mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu ya Rabb, supaya aku mendapatkan keridhaanmu. Musa sangat rindu kepada Allah sehingga cepat-cepat sehingga meninggalkan orang-orangnya. Kita tinggalkan cerita Musa dulu. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan Taurat, maka yang memimpin Bani Israel ketika itu adalah abang beliau, namanya Harun. Harun itu bukan nabi, tapi kemudian berkat doa Nabi Musa meminta kepada Allah agar dia diikut sertakan ketika berdakwah kepada Fir'aun. Karena kecakapan bahasa Harun ini dibandingkan Musa yang pelat ketika itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Harun sebagai nabi. Lah Harun ini memimpin Bani Israel, dan Harun lebih lembut dibandingkan Musa, dan lebih dekat dengan Bani Israel dibandingkan Musa karena tutur katanya yang indah. Tetapi Harun tidak sekuat Nabi Musa. Harun lemah di hadapan kaumnya. Lah disitulah ada salah seorang tokoh Bani Israel namanya Samiri.
Dia memiliki hati yang busuk. Orang munafiknya lah di zaman itu. Kalau di zaman Nabi SAW ada orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Kalau di zaman Nabi Musa ada Samiri. Samiri inilah kemudian menyesatkan Bani Israel. Allah takdirkan Samiri ini melihat Jibril. Jadi ketika Jibril itu menenggelamkan Fir'aun, kemudian Jibril ini menunggang kuda, dan Samiri ditakdirkan melihat kudanya Jibril. Jadi ketika kuda itu kakinya menginjak tanah, maka bekas injakannya itu tumbuh-tumbuhan. Maka karena tahu itu adalah bekas pijakan kudanya Jibril, diambil tuh bekas pijakannya itu, dan itu menjadikan kebanggaan Samiri di hadapan Bani Israel. Kalau Allah mempermisalkan kematian dengan kambing gibas, maka Allah mempermisalkan kehidupan dengan faras, dengan kuda. Dan kuda itu ditunggangi Jibril. Makanya kalau kuda itu menempel di sebuah tempat di bumi, tumbuh tuh, hidup dia. Itulah yang dilihat Samiri. Karena Samiri itu orang yang pertama kali menyeberang bersama Musa, dia orang paling depan. Sehingga Allah takdirkan dia melihat Jibril ketika menunggang kuda, dan dia tahu bekas pijakannya. Diambil tuh bekas pijakannya, kemudian disimpan. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat bersama 70 orang pilihan ke Bukit Tur untuk mendapatkan Taurat, dan Bani Israel dipimpin oleh Harun alaihi salatu wassalam, dia menciptakan fitnah di situ. Ketika Bani Israel merasa bersalah gitu kan, karena mereka telah mengambil emasnya kaum Qibti, kaumnya Fir'aun. Karena sebelum mereka pergi, hari itu sebagian mereka meminjam emas-emas dari kaumnya Fir'aun. Ada yang mengatakan sebagian sebagai hak mereka karena sudah bekerja, mereka minta upah. Tapi ada yang mengatakan meminjam. Jadi banyak orang yang meminjam emas dari kaumnya Fir'aun ketika di Mesir. Tapi di malam hari Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa, an asri bi ibadihi lailan, agar Musa segera meninggalkan malam itu negeri Mesir. Lah orang-orang Musa ini, Bani Israel, belum sempat mengembalikan emas kepada kaumnya Fir'aun, dibawa sampai ke Palestina, sehingga mereka merasa bersalah dengan emas yang mereka bawa itu. Dari situlah kemudian dimanfaatkan oleh Samiri. Maka Samiri kemudian memerintahkan orang-orang yang membawa emas yang bukan haknya itu untuk dibakar saja. Akhirnya kemudian Samiri menggali lubang, kemudian membakar seluruh emas-emas yang dibawa Bani Israel yang merupakan milik kaumnya Fir'aun yang ada di Mesir. Rupanya setelah dibakar emas itu sama Samiri, dibentuk patung anak sapi, dicetak gitu bahasa kita ini, masukkan dicetak, keluar patung anak sapi. Jadi ketika keluar patung anak sapi ini, Samiri kan punya tanah yang hidup bekas pijakan kudanya Jibril. Dilempar tanah itu ke patung Samiri, tiba-tiba hidup patung itu, mengeluarkan suara. Tetapi tidak hidup sebagaimana layaknya sapi bisa berjalan, tidak. Dia tidak hidup seutuhnya, tetapi hidup hanya mengeluarkan suara sapi, lahu khuwar. Ada yang mengatakan menurut ahli tafsir, bukan hidup, tetapi Samiri membuat lubang di antara patung sapi itu, apabila angin datang mengeluarkan suara. Tapi zahir Al-Quran nanti kita akan baca, patung itu hidup dan bersuara. Dari itulah kemudian Samiri mengatakan bahwa Musa lupa, jauh-jauh dia ke Tur, Tuhannya ada di sini katanya. Nih Tuhannya. Maka 70.000 Bani Israel sujud kepada patung sapi ini, kemudian mereka murtad dari ajaran Musa. Kemudian setelah Musa alaihi salatu wassalam pulang membawa alwah, papan Taurat, satu-satunya kitab yang mulia yang diturunkan Allah pertama kali adalah Taurat, dan langsung ditulis Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia datang ke kaumnya, marah dia. Biasanya Nabi Musa sabar dengan Bani Israel, tapi untuk ini Musa tidak sabar, marah dia. Kenapa? Karena mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak toleransi lagi. Saking marahnya kemudian Musa melempar papan sampai pecah papan itu, berkeping-keping sana sini.
pada dalam papan itu ada Taurat, ada petunjuk Allah untuk Bani Israel. Dipecahkan sama Musa, kemudian mendatangi Harun, dijambak rambutnya, ditarik janggutnya, dan marah-marah. Tapi Harun mengatakan, ya Musa, mereka hendak membunuhku, apa yang bisa kulakukan? Aku takut kalau aku layani mereka akan terjadi fitnah, perpecahan di antara Bani Israel, maka aku biarkan saja, aku sudah berusaha mendakwai mereka. Akhirnya kemudian Musa memanggil Samiri. Wa ma khatbukum ya Samiri, kenapa kau melakukan ini wahai Samiri? Kata Samiri, karena aku melihat apa yang tidak dilihat manusia dari bekas pijakan kudanya Jibril. Sudah tadi ceritanya tadi. Akhirnya Musa mengusir Samiri, kemudian menghukum yang 70.000 itu, suruh membunuh satu di antara mereka. Itulah cara tobatnya. Kita masuk kepada ayat. Dalam surah Toha disebutkan mulai dari ayat 83. Antum yang baca punya Quran, kita baca. Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaum wahai Musa? Artinya Musa meninggalkan 70 orang pilihan dan lebih dulu sampai di Bukit Tur. Maka Musa mengatakan, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Berkata Musa, itulah mereka sedang menyusulku ya Rabb, dan aku bersegera kepadamu wahai Tuhanku agar supaya engkau ridha kepadaku. Karena rindunya Musa ingin berjumpa dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan, qala fa inna qad fattanna qaumaka min ba'dik wa adhallahumus Samiri. Kemudian Allah berfirman menghabarkan kondisi orang-orang yang ditinggalkan Musa. Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan wahai Musa, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Samiri salah satu tokoh orang Yahudi di zaman itu, munafik. Maka kemudian ketika Nabi Musa mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa kaumnya disesatkan Samiri, dan dia sudah 40 hari diturunkan Taurat kepadanya, maka dia segera pulang. Subhanallah, ikhwan. Ditinggalkan 40 malam 40 hari, sesat orang. Lihat Bani Israel, 40 hari ditinggalkan Musa bisa kafir. Maka Musa kembali kepada kaumnya. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifa. Maka Musa pulang kepada kaumnya marah dengan marah yang luar biasa. Qala, Musa mengatakan, ya qaumi, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanah. Lihat bagaimana ibarat Al-Quran. Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu sesuatu janji yang baik? Bukankah sudah kukatakan, aku hanya pergi 40 hari, nanti kubawa Taurat untuk kalian, nanti kubawa hidayah dari Allah untuk kalian. Itu janji Allah kepadaku. Kenapa kalian berpaling? Fatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabu min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Maka apakah terasa lama masa yang berlalu bagi kalian ini? Kan cuma 40 hari saja. Ataukah kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpa kamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan diriku ini? Karena aku tinggalkan kalian gak lama, 40 hari masa lama. Masa dalam tempo 40 hari yang tadinya bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, tiba-tiba menyembah patung sapi. Di mana akal kalian? Qalu, mereka mengatakan, ada yang mengatakan para pembesar-pembesar mereka membuat pembelaan di hadapan Musa dan mengatakan, ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna auzaran min zinatil qaumi faqadafnaha fakadzalika alqas Samiri. Mereka berkata, kami tidak pernah melanggar perjanjian wahai Musa. Ini pembelaan mereka di hadapan Musa. Kami tidak mengingkari kok perjanjian wahai Musa kepada kami, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Maksudnya, engkau bawa kami, sementara kami membawa barang yang bukan milik kami. Kami membawa emas orang. Harusnya emas ini dikembalikan kepada kaumnya Fir'aun, karena
ini hanya pinjaman, bukan milik kami. Makanya kami kemudian merasa berat. Maka kami lempar ke dalam api itu emas-emas kami. Begitu juga Samiri melemparkannya. Samiri itu tokoh di situ. Ada yang mengatakan yang melempar emas itu kaumnya saja, kaumnya maksudnya Bani Israel, tapi Samiri itu melempar tanah yang diambil dari bekas apa? Pijakan kudanya Jibril tadi. Maka ketika terbentuk patung sapi dilempar oleh Samiri dengan tanah kehidupan tadi, tiba-tiba sapinya hidup dan bersuara. Kemudian fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Samiri membuat patung lembu, anak patung lembu yang terbuat dari emas. Di saat Nabi Musa sedang tidak ada di Bukit Tur dan orang-orang pilihan di bawah Musa. Sementara Harun berusaha untuk mendakwai mereka. Tapi Harun lemah, tidak sekuat Musa. Celakanya lagi kemudian Samiri mengatakan ketika sudah membentuk patung sapi dan mengeluarkan suara, apa kata dia? Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Ini patung Tuhan kamu, bahkan ini Tuhannya Musa. Musa lupa Tuhannya di sini, kok dia cari ke Bukit Tur gitu maksudnya. Lupa dia Tuhannya di sini, ngapain jauh-jauh ke Bukit Tur cari Tuhan. Kata Allah, oke lah memang patung itu hidup, betul hidup, Allah yang hidupkan itu, mengeluarkan suara. Tetapi apalah gunanya patung itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak madarat. Makanya Allah mengatakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberikan jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka dan tidak pula membawa manfaat sama sekali. Anggaplah patung itu hidup, ada nyawanya, Allah yang menghidupkannya. Tapi apa patung itu antum sembah? Sebenarnya Harun itu berusaha menyadarkan mereka. Jadi ketika mereka mulai menyembah patung Samiri itu, ada yang mengatakan 70.000 Bani Israel menyembah patung Samiri itu, Nabi Harun berusaha menyadarkan itu karena dia sebagai wakil Musa masalahnya. Dia mengatakan, dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya memberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Ar-Rahman yang maha pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Aku ini seorang nabi. Tuhanmu itu bukan itu gitu maksudnya. Tuhanmu itu Ar-Rahman, la ilaha illallah. Tetapi apa jawabannya? Mereka mengatakan kami akan tetap menyembah patung ini sampai Musa kembali kepada kami. Karena ketika itu ada syaitan, dalam riwayat ada syaitan menjelma orang kemudian menjadi provokator di tengah-tengah Bani Israel, menuduh bahwa Musa itu meninggalkan Bani Israel dan kabur. Sudah gak kuat dengan kalian maka dia kabur gitu loh. Makanya makin kuat mereka itu kan untuk menyembah apa? Menyembah patung, karena gak mungkin Musa balik lagi. Tapi mereka mengatakan kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini sampai Musa kembali. Bahkan Harun mengatakan ketika itu berusaha kan supaya kembali mendakwahkan tauhid, kembali kepada Allah. Kemudian Musa mengatakan, qala fama khatbuka ya Samiri. Samiri, apa yang mendorongmu untuk melakukan seperti ini? Kenapa kau buat patung sapi dan mengajak orang menyembah patung sapimu itu? Apa maksudmu? Apa tujuanmu? Jawab. Ya. Maka ini alasan Samiri. Qala basartu bima lam yabsuru bih faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya wahai Musa. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, jejak utusan maksudnya Jibril, lalu aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku memujukku untuk itu. Samiri mengakui ini apa namanya? Kesesatan dia kan? Hawa nafsu dia yang memujuk dia. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat Samiri menjadi fitnah bagi Bani Israel. Berkata Musa, pergi kau Samiri, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat
yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Ada yang mengatakan sesungguhnya Allah telah membuat sebuah janji kepadamu di akhir zaman. Artinya Samiri akan dikeluarkan di akhir zaman, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan Samiri itu adalah Dajjal. Di Dajjal nanti di akhir zaman itu adalah Samiri yang ada di zaman Nabi Musa. Itu sebagian pendapat ulama. Tapi ada yang mengatakan tidak. Samiri Dajjal. Wallahu a'lam. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lihatlah Tuhanmu tuh, si patung itu. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghambur-hamburkannya ke dalam dasar lautan, supaya tidak ada lagi Tuhan. Kemudian Nabi Musa mengingatkan bahwa itu bukan Tuhan. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Samiri, hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Dari sini berakhir kisah Samiri dalam surah Tuha. Samiri diusir, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi 70.000 orang yang murtad. Apa yang Nabi Musa lakukan kepada mereka? Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, kalian ini sudah berbuat zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman yang paling tinggi adalah syirik. Kezaliman yang paling tinggi adalah syirik. Sebagaimana perkataan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Maka karena kalian sudah berbuat zalim, sudah melakukan kesyirikan yang merupakan kezaliman yang sangat besar, maka kalian harus bertobat. Sekarang tobatlah kalian, kembalilah kepada Rabb kalian. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Sekarang ambil pisau-pisau kalian. Disuruh ambil pisau. Masing-masing 70.000 orang itu disuruh ambil pisau. Kemudian Musa mengatakan, saling bunuhlah kalian. Suruh saling bunuh. Itu cara tobat itu. Makanya Allah mengatakan, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijra fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Disuruh saling membunuh di antara mereka. Itu cara tobat kalian dan itu lebih baik bagi kalian. Pada awalnya mereka tidak mau dengan perintah Musa dan mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar wahai Musa, tapi kami tidak mau melakukannya. Lihat degil. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala angkat bukit Tur itu, diangkat ke langit, diletakkan di bawah mereka. Fafataqna alaihim aljibal fawqahum ka'annahum dhullatun waqi'un bihim, kata Allah. Kami angkat tuh bukit Tur itu, kemudian hampir-hampir bukit itu akan ditimpakan kepada mereka. Bahasa kita, kau mau tobat dengan cara saling membunuh, atau ku banting ini kepada kalian, sama-sama mati, gitu kan? Kalian tidak saling membunuh, mati. Dengan apa? Bukit Tur akan ditimpakan kepada mereka. Dan itu pilihan yang berat. Ya sudahlah, karena bentuk tobatnya harus saling membunuh. Akhirnya bacok-bacokan di antara mereka. 70.000 orang melayang nyawanya. Itulah cara tobatnya. Tentu syariat dulu akan berbeda dengan syariat kita. Syariat Muhammad itu indah. Cara tobatnya juga indah.